Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya Wafa Halimatus Sa'diyah dan teman saya Silmi Salsabila Az-Zahra akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Biografi Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Said yang terkenal sebagai Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah lahir pada abad ke-11 Masehi di Zaragoza. Tetapi tahun kelahiran Ibnu Bajjah yang tidak diketahui pada masa kecil dan masa mudanya. Dan Ibnu Bajjah itu bukan hanya seorang filosofi, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa ilmu pengetahuan seperti kedokteran, anatomi, atau musikus dan matematika. Ibnu Bajjah juga aktif dalam dunia politik, sehingga gubernur Zaragoza, yaitu Daulat al-Murabit, Abu Bakar Ibnu Ibrahim al-Sahrawi, mengangkatnya menjadi wazir. Karya-karya Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah itu paling cerdas pikirannya dan paling benar pendapatnya dan paling tepat pandangannya pada zaman belakangan di kalangan para filosof. Ibnu Bajjah berkecimpung di dalam soal-soal keduniaan hingga ia wafat, maka semua ilmunya dan simpanan hikmahnya atau filsafatnya belum sempat diterbitkan. Nah, sebagian besar buku-buku yang ditulis Ibnu Bajjah tidak lengkap dan ada beberapa bagian akhirnya hilang dan rusak. Seperti buku Fi an-Nafsi yang artinya tentang jiwa dan Tadbirul Mutawahhid. Dan Ibnu Bajjah itu tidak sempat menulis buku filsafat, tidak seperti Ibnu Sina, sekalipun ia sibuk kerja sebagai wazir. Karya Ibnu Bajjah yang sangat populer yaitu Tadbirul Mutawahhid dan Risalatul Ittisal. Yang pertama, Tadbirul Mutawahhid. Tadbirul Mutawahhid itu adalah sebuah buku tentang moral dan politik. Dan yang dimaksud dengan mutawahhid itu adalah manusia yang hidup menyendiri, hidup di dalam menara gading dan merenungkan berbagai ilmu teoritis. Dan Ibnu Bajjah juga berpendapat bahwa hidup memencilkan diri itu pada hakikatnya lebih baik. Yang kedua, Risalatul Ittisal. Ibnu Bajjah membagi manusia dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, kaum awam atau al-jumhur. Yang kedua, kaum khawas atau kaum cendekiawan. Dan yang ketiga, kaum yang bahagia. Yang pertama, kaum awam. Kaum awam yaitu gambaran yang masuk akal lewat penglihatannya kepada alam nyata. Yang kedua, kaum khawas ialah berhubungan dengan soal-soal yang masuk akal lebih dulu, kemudian berhubungan dengan alam nyata. Dan yang ketiga, kaum bahagia. Kaum bahagia adalah jumlahnya amat sedikit, yaitu berhubungan langsung dengan segala yang masuk akal. Pemikiran Ibnu Bajjah pada abad ke-11 telah menjadi saksi atas munculnya sejumlah ilmuwan yang meletakkan dasar bagi sebuah revolusi ilmu dan filosof. Dan puncaknya dari revolusi ialah hidupnya kembali Aristotelianisme dan tersebarnya filsafat Yunani Arab ke dunia barat. Ibnu Bajjah menempatkan dirinya di tengah arus utama tradisi Neoplatonik peripaterik yang mula-mula diperkenalkan ke alam pikiran Islam oleh Al-Farabi. Ibnu Bajjah Al-Farabi adalah salah satunya guru logika, politik, dan metafisika yang berasal dari timur. Filsafat Ibnu Bajjah banyak terpengaruh oleh pemikiran Islam dari kawasan timur seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kawasan Islam di timur lebih dahulu melakukan penelitian ilmiah dan kajian filsafat daripada kawasan Islam barat. Yang pertama, metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada di al-mawjudat terbagi dua, yaitu yang bergerak dan yang tidak bergerak.
Yang bergerak adalah jisim atau materi yang sifatnya terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerak jisim mustahil timbul sari substansinya sendiri sebab ia terbatas. Oleh karena itu, gerakan itu mesti berasal dari gerakan yang infinitif. Sedangkan yang tidak bergerak adalah ia menggerakkan alam dan ia sendiri tidak bergerak. Itu disebut dengan Allah. Para filosof muslim menyebut Allah itu adalah akal. Argumen yang mereka ajukan ialah Allah Maha Pencipta dan Maha Pengatur alam. Kedua, materi dan bentuk. Ibnu Bajjah berargumen jika materi berbentuk, ia akan terbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. Ibnu Bajjah menyatakan bahwa bentuk pertama merupakan suatu bentuk abstrak yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan aktif oleh Ibnu Bajjah dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan umum, dan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan akal sehat dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan khusus. Ketiga, jiwa. Setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis, alat-alat jasmaniah dan alat-alat rohaniah. Alat-alat jasmaniah ada berupa buatan dan ada pula yang berupa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan, yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani, akal kekal setelah mati. Di akhirat jiwalah yang menerima pembalasan, baik balasan kesenangan atau surga maupun balasan siksaan atau neraka. 4. Akal dan makrifat atau pengetahuan. Akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa makrifat yang benar dapat diperoleh lewat akal. Ibnu Bajjah percaya pada kemajemukan akal dan mengacu pada akal pertama dan akal kedua. Akal manusia paling jauh adalah akal pertama. Ia menjelaskan tingkatan-tingkatan akal dengan mengatakan bahwa sebagian akal secara langsung berasal dari akal pertama. Ibnu Bajjah menjelaskan bahwa masyarakat manusia itulah yang mengalahkan perorangan dan melumpuhkan kemampuan berpikirnya, serta menghalang-halanginya dari kesempurnaan melalui keburukan-keburukannya dan keinginan-keinginannya yang menggebu. Kelima, akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan-perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat atau jauh. Bagian kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemajuan yang bersih dan tinggi. Menurut Ibnu Bajjah, hanya orang yang bekerja di bawah pengaruh pikiran dan keadilan semata-mata. Perbedaan antara kedua perbuatan ini tergantung pada motivasi pelakunya, bukan pada perbuatannya. Perbuatan yang bermotifkan hawa nafsu tergolong pada jenis perbuatan hewani, dan perbuatan bermotifkan rasio atau akal, maka dinamakan perbuatan manusiawi. Inilah presentasi dari kelompok pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.